wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara kita yaitu Mata Widya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang perihal UAS atau ujian akhir semester pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Sito Rahmana MA bersama salah satu mahasiswi dari institut yang berada di Bukit Tinggi ini. Mungkin masih banyak yang belum mengenal Yunda yang ada di sebelah saya, maka kita persilahkan terlebih dahulu untuk Yunda ini memperkenalkan dirinya. Kepada Yunda kami persilahkan. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Rahmi Widya. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tepatnya pada Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekian, terima kasih. Baik, karena Yunda tadi telah memperkenalkan dirinya, sekarang saatnya bagi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tidak lupa menekankan like, comment, share, and subscribe-nya untuk channel kita ini. Semoga kedepannya kita bisa memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat lagi. Dan juga satu like dari teman-teman itu akan berpengaruh untuk kemajuan dari saya sendiri terutama dan channel ini juga gitu. Baik, sebelumnya di sini kita mengetahui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana menjelaskan tentang bahwasanya kurikulum itu merupakan seperangkat peraturan dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pembelajaran, bahkan sampai cara yang digunakan untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi bagaimana menurut Yunda? Menurut pandangan Yunda, apakah kurikulum ini dibuat sebagai dasar atau standarisasi atau sebagai target dari pendidikan? Lalu kita ketahui juga bahwasanya waktu dalam pelaksanaan PBM atau proses belajar mengajar ini waktunya sangat terbatas. Jadi bagaimana cara kita membagi waktu atau mengatur waktu tersebut agar kompetensi-kompetensi yang ada di kurikulum itu bisa kita sampaikan secara baik. Bagaimana menurut pandangan Yunda? Baik Mbak Widya, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya, apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar atau standar atau target dari pendidikan? Saya beranggapan iya. Karena apa? Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 saja telah diungkapkan bahwasanya kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan. Dengan arti kata, jika ada kata-kata seperangkat rencana dan pengaturan, maka itu akan dianggap sebagai suatu dasar atau standar yang akan kita lakukan sebelum adanya tindak lanjut. Maka kurikulum ini saya sepakat jika dianggap sebagai kurikulum dibuat sebagai dasar, standarisasi atau target dari pendidikan. Lalu jika untuk masalah waktu yang sangat terbatas dalam PBM, maka kita sebagai pendidik juga harus memiliki perencanaan untuk memanage waktu-waktu kita, apakah waktu kita ini bisa mencapai dalam hal yang kita inginkan gitu. Misalnya ketika dalam satu semester itu memiliki ada sekitar 12 materi dan dalam satu semester itu ada 11 pertemuan, maka kita harus sebagai pendidik harus membaginya yang mana materi yang 12 itu harus terlaksana, terrealisasi dalam satu semester. Mungkin dengan membuat satu grup kelompok atau grup diskusi yang terdiri dari beberapa orang dan ditentukan di pertemuan sekian kita akan mengadakan diskusi, dan di pertemuan sekian kita akan mengadakan UAS, dan di pertemuan sekian kita akan mengadakan UTS sebagaimana yang dilaksanakan pada perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Dan jika masih tidak terrealisasi,
maka seorang pendidik juga harus bisa memutar otak atau bisa mengatur kembali bagaimana cara memanage waktu sehingga apa yang kita berikan itu tersampaikan, terkhususnya pada kompetensi-kompetensi yang ada dalam kurikulum. Karena itu adalah tuntutan kita sebagai pendidik. Ya seperti itu Mbak Widya. Wah, berarti Yunda sepakat ya bahwasanya kurikulum ini dibuat sebagai dasar atau standarisasi dari pendidikan tersebut ya. Lalu ketika kita membahas tentang kurikulum, berarti kita juga akan membahas namanya pendidikan di Indonesia. Sedangkan di pendidikan di Indonesia juga kurikulum itu ada. Dan di Indonesia pun kurikulum itu telah mengalami banyak perubahan bahkan dalam rentang waktu yang sangat cepat gitu. Dan uniknya lagi, setiap kali kita ada pergantian menteri kependidikan, kurikulum pun ikut ada perubahan gitu. Mulai dari adanya KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada Kurtilas, kurikulum 2013, sehingga sampai akhirnya kita juga bakal kembali kepada KTSP gitu, kurikulum tindakan satuan pendidikan. Jadi menurut pandangan Yunda, dengan adanya perubahan-perubahan ini, apakah ada dampaknya bagi kita gitu? Ketika kita melakukan proses pengajaran itu dengan kurikulum yang terus berubah-ubah gitu. Bagaimana menurut Yunda? Ya, terima kasih Mbak Widya. Dampak apa sih yang akan kita rasakan ketika kita melakukan proses belajar mengajar dengan atau menggunakan kurikulum yang terus berubah-ubah? Pasti sesuatu yang terjadi itu pasti ada dampaknya dan tidak akan jauh dari yang namanya dampak positif dan dampak negatif. Lalu apa dampak positif dari adanya perubahan dari kurikulum? Yaitu adanya seorang siswa atau pelajar bisa belajar mengikuti dengan perkembangan zaman. Tapi hal itu juga harus ada dorongan dari kepala sekolah, guru, lalu tenaga pengajar, lalu siswa, dan bahkan lembaga itu sendiri. Sebagaimana kepala sekolah yang harus memiliki hubungan baik dengan bawahannya sehingga menciptakan guru yang bermutu. Maksudnya di sini adalah guru yang bisa memberikan ilmu atau mentransfer ilmu atau memberikan pengetahuan kepada kita yang bisa kita pahami secara efektif, sehingga ketika kita sudah bisa memahaminya apa yang telah disampaikan oleh guru kita, maka akan terciptanya siswa yang bermutu pula. Maksudnya di sini adalah siswa yang giat belajar dan kritis dalam setiap keadaan gitu. Wah, benar sekali ya Yunda ya. Mungkin di setiap apapun yang akan terjadi itu pasti ada dampaknya itu, baik itu dampak positif dan dampak negatifnya ya. Lalu kita membahas tentang perubahan kurikulum. Akan kita kaitkan dengan kondisi kita pada saat sekarang ini, di mana kita harus tetap belajar secara efektif dan efisien di tengah-tengah pandemi. Lalu menurut Yunda, apakah perlu diadakannya perubahan kurikulum di tengah-tengah pandemi ini? Lalu dalam masa pandemi, apakah perlu adanya pembaharuan kurikulum? Ya, menurut saya itu perlu. Karena kita tahu bahwasanya waktu pertama kali adanya ketetapan kita melakukan kuliah daring karena adanya peristiwa COVID-19 ini, baik dari guru ataupun peserta didik pun mengalami kesulitan untuk mengatasi dan mencari solusinya. Karena dari itu kita harus melakukan namanya perubahan kurikulum darurat itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nadia Virus, bahwasanya memang perlu adanya pembaharuan dalam kurikulum, yaitu adanya kurikulum darurat. Namun ketika kita ingin menerapkan yang namanya kurikulum darurat ini harus sesuai dengan sosialisasi
yang ada gitu, yang efektif dan efisien, sehingga jangan sampai nantinya kurikulum ini akan sia-sia. Maka dari itu memang semua ini harus ada proses, harus ada step by stepnya, karena untuk menyesuaikan itu tidak gampang. Baik, satu lagi pertanyaan lagi ya Yunda ya, yang berkaitan dengan perubahan kurikulum. Kenapa tidak Menteri Pendidikan ini membuat satu kurikulum yang utuh tanpa harus dirubah-rubah gitu? Kan yang terpenting di dalamnya adalah bahwa kurikulum ini akan menghasilkan atau akan menciptakan atau akan membina peserta didik yang cakep, baik dari segi kognitifnya, baik dari segi afektifnya, dan cakep pula dari segi psikomotoriknya. Lalu bagaimana pendapat Yunda? Kenapa tidak Menteri Pendidikan itu menciptakan satu kurikulum yang utuh? Karena kita tahu saja bahwa dari awal kurikulum ini dibentuk, di mana setiap tahunnya itu akan mengalami perubahan dan akan mengalami namanya penyempurnaan. Karena kita tahu sesuatu itu tidak semuanya sempurna. Kadang harus ada yang saling melengkapi dan kadang juga harus ada yang diperbaharui. Karena dunia ini akan terus maju. Begitu juga dengan adanya perkembangan zaman yang akan mempengaruhi dari perubahannya kurikulum kita ini. Karena tidak mungkin kita akan menggunakan kurikulum yang itu-itu saja, padahal zaman kita sudah maju. Padahal yang zaman kita sudah maju. Begitu Mbak Widya. Berarti kita masih perlu untuk itu, berarti kita masih memerlukan adanya pembaharuan kurikulum ya Yunda ya. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, pengembangan kurikulum ini didasarkan pada landasan dan prinsip yang berlaku agar pengembangan kurikulum dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi bagaimana menurut pandangan Yunda, apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melakukannya? Jika ada, apakah sudah terjangkau untuk seluruh pelaku dan pelaksanaan pendidikan? Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, saya beranggapan bahwasanya ada sosialisasi kurikulum ini, namun belum sepenuhnya terjangkau oleh para pelaku dan pelaksana dari pendidikan ini, karena mereka masih memerlukan sosialisasi yang lebih baik lagi, yang lebih efektif lagi. Karena di tengah pandemi ini, untuk melakukan sosialisasi terhadap kurikulum itu mungkin sedikit akan terhambat. Makanya seperti contohnya yang saya katakan tadi, adanya pembaharuan terhadap kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu menjadi salah satu solusi bagi bagi pendidik. Namun karena tidak adanya sosialisasi yang efektif, yang baik, sehingga penggunaan atau pelaksanaan dari kurikulum darurat ini, sehingga pengimplementasian kurikulum ini sedikit tidak efektif. Meskipun dalam konteks pandemi, kegiatan belajar mengajar harus tetap dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Hal ini mengingat adanya potensi penurunan kemampuan belajar atau learning loss akibat tidak masuknya sekolah selama berbulan-bulan. Seperti itu Mbak Widya. Baik, berarti Yunda beranggapan bahwa memang sudah ada sosialisasi kurikulum, tapi masih belum seefektif mungkin ya Yunda. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, kita tidak akan menutup mata bahwa kenyataannya di lapangan banyak sekali kita jumpai pendidik yang masih belum memahami model-model pengembangan kurikulum. Padahal teman tentang kurikulum itu merupakan
salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik gitu. Dan model pengembangan kurikulum pun adalah bagian dalam pengembangan kurikulum itu. Jadi menurut Yunda apa yang salah dalam hal ini gitu? Lalu solusinya seperti apa? Pada pertanyaan ini memang kita akan sedikit membahas yang namanya kualitas pendidikan yang tidak merata. Karena inilah salah satu faktor penyebab terjadinya kualitas pendidikan yang tidak merata. Karena adanya kualitas pendidik atau mutu profesionalisme pendidik itu yang tidak dilaksanakan secara efektif. Ya, contohnya saja kita sering lihat bahwa masih banyak guru-guru atau pendidik-pendidik yang tidak memahami dalam model pengembangan kurikulum ini. Sedangkan pengembangan kurikulum ini termasuk dalam salah satu potensi pedagogik yang harus dimiliki oleh pendidikan. Ya, lalu bagaimana solusinya? Inilah yang harus kita tingkatkan untuk sebagai pendidik. Mungkin sebagai pendidik kita juga bukan hanya memberikan ilmu, tetapi kita juga harus mencari ilmu yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya agar kita bisa melaksanakan dan menjalankan tugas pendidik sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada, sehingga mutu atau kualitas dari pendidikan di Indonesia juga sedikit stabil. Jika memang tidak bisa secara sempurna, mungkin hanya bisa sedikit demi sedikit, mungkin bisa jika para pendidik di Indonesia kita ini sekarang lebih meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sebagai pendidik. Baik, pada pertanyaan selanjutnya, yaitu sebagaimana kurikulum ini kan erat sekali hubungannya dengan aspek sosial dan budaya yang harus kita perhatikan agar ketika menerapkan kurikulum ini itu bisa sejalan dengan harapan dan kegiatan masyarakat dan tidak menentang budaya di masyarakat tersebut. Jadi, bagaimana pendapat Yunda? Kita sekarang ini kan berada di tanah Minang gitu ya. Jadi, apakah bisa bahasa Minang dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah kita? Ya, untuk bahasa Minang dijadikan sebagai mata pelajaran wajib ya Mbak Widya. Jadi menurut saya di sini kita yang berada atau notabene-nya itu ada di tanah Minang, maka memang seharusnya kita mengetahui yang namanya apa itu Minangkabau. Mungkin untuk menjadi pelajaran wajib boleh, dan saya sepakat untuk mempererat adat istiadat untuk mengingatkan kembali kita kepada adat istiadat di Minangkabau. Begitu Mbak Nana. Ya, baik, berarti seperti itu pendapat yang Yunda katakan ya. Ya, baiklah teman-teman. Itu merupakan pendapat dari sisi Yunda Mimi tadi, yaitu Yunda kita tadi. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang memiliki pendapat-pendapatnya yang lain, bisa teman-teman tulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama saling mengetahui dan saling belajar juga. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yunda Mimi yang telah berkenan hadir dalam acara Mata Widya ini. Dan diingatkan kembali kepada teman-teman untuk like, share, comment, and subscribe channel ini, karena satu like dari teman-teman itu akan berpengaruh kepada channel kita dan karya-karya anak bangsa juga. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.